Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya menyelesaikan tugas ini. Nabila, Okta, Tias, Aisyah, Rizkyadi dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali adik-adik, nama kakak Adam Kristianto. Adik-adik bisa panggil kakak Adam. Nah, tadi kan kakak udah jelasin nih tentang karakter, tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu bisa dibentuk dari kita dari kecil itu dari masyarakat, rumah orang tua dan sekolah. Dan dalam sekolah itu dalam keberhasilan dalam pembentukan karakter itu tentunya perlu adanya penataan dan sesuai agar adik-adik itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh kegiatan dalam penerapan itu diantaranya ada pramuka siaga dalam sekolah. Dalam pramuka siaga, apa sih pramuka siaga? Pramuka siaga itu sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, adik-adik di sini umurnya berapa kira-kira? 9 tahun ada anak-anak 10 tahun. Ada yang 12. Ya, nanti kalau adik-adik bisa bergabung di nanti adik-adik umur 10 tahun itu bisa masuk ke pramuka siaga. Kenapa sih namanya pramuka siaga? Karena dulu pada proses kemerdekaan bangsa Indonesia, kesiapsiagaan para generasi mudanya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, nanti kalau adik-adik masuk ke SMP, beda lagi, bukan lagi siaga, nanti ada penggalang. Nah, dalam kode kehormatan pramuka siaga itu ada Dwi Satya Pramuka Siaga dan Dwi Dharma Pramuka Siaga. Dalam Dwi Satya Pramuka Siaga, yang pertama ada menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, NKRI dan mengikuti tata krama keluarga. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan yaitu adik-adik diantaranya melaksanakan sholat. Di sini ada yang udah sholat 5 waktu, tepat 5 waktu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ya. Tadi yang masih bolong-bolong bisa dilengkapi ya sholatnya. Yang kedua NKRI. NKRI itu kepanjangannya apa sih? Ada yang tahu nggak? NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kewajiban itu kita bisa, contohnya seperti adik-adik sekarang melaksanakan pendidikan. Yaitu adalah kewajiban kita terhadap negara. Yang nantinya karena adik-adik adalah generasi muda yang akan menjadi masa depan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan ada mengikuti tata krama keluarga. Mengikuti tata krama keluarga itu adik-adik harus menurut kebijakan orang tua, harus tidak membantah perkataannya. Yang kedua, ada setiap hari berbuat kebajikan. Kebaikan kecil seperti contoh kecil, misal ada teman kalian yang tidak punya pensil, kalian bisa menjalankan itu adalah contoh kecil suatu kebajikan. Yang kedua, Dwi Dharma Pramuka Siaga. Siaga berbakti kepada ayah bunda seperti yang tadi ada di Dwi Satya. Kemudian yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Berani itu kalian berani mencoba, nanti kan diajarkan dalam pramuka untuk mengetahui banyak hal seperti akan ada kegiatan dalam pramuka itu, akhirnya diajarkan untuk berani contoh nanti berani bertanya, berani maju ke depan. Tujuan pramuka, tujuan apa sih? Ngapain sih ada pramuka? Ya. Tujuan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kekeluargaan. Yang pertama, siapa ada yang berani baca? Yang pertama akan namanya siapa? Penny. Baca.
yang baik, tapi udah sedikit banyak dijelaskan oleh Kak Okta ya. Contohnya di dalam tabel itu kita tidak boleh membedakan antara suku agama, tidak boleh mengolok-olok. Yang kedua, menjadi manusia yang cerdas dan terampil. Nantinya dalam kegiatan pramuka itu adik-adik kan diajarkan banyak sekali, misal contoh tali yang anal, tali mati, kan anal itu. Terus untuk menjadi yang ketiga dan menjadi manusia yang kuat dan siap fisiknya. Dan kegiatan pramuka kan banyak kegiatan di luar ruangan, misal nanti kalian ikut siaga nih, bisa di suatu banyak itu berarti ada kita misal menginap di suatu tempat, itu kan dilatih untuk misalkan ke satu pos ke pos yang lain kita harus bergaul, harus bersama-sama agar misal ingin mendapatkan juara 1 atau 2 harus kompak. Nah, untuk menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, Pancasila itu yang pertama, Pancasila yang pertama itu apa? Kedua, yang kelima, nah itu dalam isinya itu kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pramuka, manfaat yang adik-adik dapatkan dalam pramuka itu melatih disiplin, harus tepat waktu, biasakan untuk mengerjakan itu jangan dulu dan bisa adik diberi tugas besok harus mengumpulkan PR yang diberikan oleh guru, dan besok adik-adik harus siap harus sudah mengerjakan, jangan dulu dan besok gitu kan, nanti adik-adik bisa mendapat nilai. Yang kedua, mengajarkan hidup mandiri. Yang ketiga, belajar menjadi pemimpin. Dalam pramuka nanti akan dibentuk satu kelompok, biasanya pramuka itu ada 10 anggota. Nah itu kan dibentuk pemimpin dan wakil. Nantinya bagaimana sih adik-adik bisa mengontrol anggota kelompok agar bisa solid. Yang keempat, membangun karakter gotong royong, meningkatkan rasa kepedulian. Yang terakhir, belajar mencintai alam. Nah, ini ada contoh-contoh tanda dalam pramuka ini ada untuk putri dan lambangnya seperti ini bulatnya. Terus kalau yang putra siaganya persegi atau kotak seperti ini. Nah ini untuk yang nanti SMP, jadi biasanya dipakai kalau tidak salah di sini atau di kalau nggak di akan mencaret ya. Untuk seragam pramuka Din dan Siti, dan seragam ini dengan contoh seragam yang dipakai ada khas, topi, bisa banget nanti tanda-tanda misalnya nama. Dan ini buat putra seperti ini. Nah, kalian tahu nggak Pak Panji itu siapa? Bapak ibunya itu Lockwood Powell. Dia lahir di London. Yang kalau hari pramuka cucunya itu diperingati pada tanggal 22 Februari. Kalau Bapak Pramuka Indonesia tahu? Untuk Bapak Pramuka Indonesia itu Sri Hamengkubuwono ke-9. Dia adalah suatu sultan serta pemimpin pada waktu di Yogyakarta setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalian tahu tepuk pramuka kan? Kita bareng-bareng ya. Sekali tepuk pramuka. Ini sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.